Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, memang sebuah qadarullah bagi seorang wanita yang mungkin di antara sekian banyak ada di antara mereka yang menjanda. Entah itu menjanda dikarenakan sebab perceraian atau meninggalnya suami, bagaimanapun juga tentunya itu semua tidak lepas dari ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedih pasti ada, ketabahan, ketegaran dan ridha itulah jawaban untuk menghadapi apa yang sedang para wanita muslimah yang saat ini sedang jalani, yaitu hidup menjanda. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat memohon perlindungan dan pertolongan. Pendengar yang dirahmati Allah, memang menjadi janda itu sendiri bukanlah serta-merta sebuah aib. Mengingat syariat memberi jalan bagi suami istri yang mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga untuk bercerai yang nantinya mengakibatkan pihak wanita berstatus janda. Berbeda halnya jika perceraian dilakukan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat atau dalam rangka mempermainkan hukum talak. Dalam syariat Islam yang mulia ini itu sangat terlarang. Dalam konteks ini Islam sangat melarang. Dan yakinlah jika memang perceraian terjadi dikarenakan sebab-sebab yang diperbolehkan secara syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-130. Artinya jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Jadi sebagai seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, hendaknya memperbanyak introspeksi diri. Jika seorang wanita menjanda terjadi karena perceraian, maka janganlah selalu menyalahkan mantan suami atau pihak ketiga. Mungkin saja kita telah berbuat sesuatu yang menyumbang terjadinya keretakan rumah tangga, di samping apa yang dilakukan suami dan pihak ketiga menurut pengamatan Anda. Misalnya tidak menjalankan salah satu hak suami dengan sebaik-baiknya. Introspeksi ini bisa menjadi salah satu faktor penenang hati, lantaran telah terbentuk kesadaran kalau kita juga kadang mau menangnya sendiri. Berbuat salah tapi tidak menyadari, atau terlalu mengedepankan ego pribadi. Dengan begitu kesalahan yang sama insya Allah tidak terulang lagi di masa depan. Apalagi bila kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pasangan hidup yang baru. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, khususnya para muslimah, orang yang menjanda hendaknya senantiasa menjaga dirinya. Menjanda akan menimbulkan dampak buruk ketika si wanita tidak sanggup untuk menjaga dirinya atau tidak memenuhi hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran tentang perceraian. Jadi hendaknya menjaga sikap selaku muslimah. Berpakaianlah sesuai dengan petunjuk syar'i, menghindari diri dari hal-hal yang mencoreng kehormatan, seperti sering keluar apalagi di waktu malam. Bukankah rumah adalah tempat terbaik bagi seorang wanita muslimah? Kalaupun memang terpaksa harus bekerja di luar rumah, maka patuhi aturan, lihat tuntunan. Jangan sampai melanggar syariat
dan tentunya pekerjaan yang akan digeluti ini adalah pekerjaan yang harus jauh dari campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hendaknya orang yang menjanda juga tegar dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sejatinya janda juga seorang manusia yang tak bisa membuat takdir atas dirinya sendiri. Bila memang biduk rumah tangga tak bisa lagi dikayuh karena hal yang sangat prinsip, terutama menyangkut akidah, maka status menjanda adalah sebuah takdir yang memang harus dijalani. Jemputlah dengan segenap kekuatan jiwa dan raga, serta tetaplah bersyukur. Jangan sampai bola salju yang bernama janda itu justru lebih dahulu menghantam, hingga kita lumat di dalamnya dan membuat anggapan miring masyarakat semakin mendapat pembenaran. Kemudian jika kita menjanda hendaknya merasa terhormat meski sendiri. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh ibunda kita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Semasa jahiliyah, di mana perempuan Arab adalah jenis manusia yang sangat direndahkan, beliau mampu menjaga diri, berdiri dengan kehormatan, menjadi wanita yang terhormat dan dikagumi. Beliau ketika itu memang berstatus janda, namun tidak ada anggapan miring yang hinggap pada sosoknya, karena ini tidak lain Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu janda. Dia pandai menjaga diri, dia menjunjung tinggi kehormatan dirinya. Ia pun tak menjadi orang yang mengemis belas kasihan kepada orang lain, karena ia mampu berjalan di atas kedua kakinya meskipun ujian sering melandanya. Ketika ia memutuskan untuk menikah kembali pun, ia berhasil menjalani kehidupan yang lebih baik bersama Rasulullah SAW ketimbang dengan suaminya yang terdahulu. Khadijah radhiyallahu anha memang luar biasa. Namun Khadijah radhiyallahu anha juga manusia biasa yang langkahnya dapat dijejak kembali oleh muslimah di masa sekarang. Artinya, bila takdir berbicara bahwa suatu saat hidup menjanda, hiduplah seperti layaknya Khadijah radhiyallahu anha, menjadi janda yang tegar dan kuat, yang tak lelah berjuang di jalan Allah untuk menjalani kehidupan di dalam aturan syariat. Janda yang menjadikan warna hidupnya bahkan lebih baik dan lebih mulia meski hidup sendiri. Menjadi janda yang terhormat memang tak mudah. Perjalanan untuk menjadi sosok yang demikian juga bukan masa yang ringan. Butuh kesabaran dan tekad yang kuat untuk tetap berorientasi pada hari esok yang lebih baik. Sebab masyarakat kita terbiasa menyaksikan seorang janda yang tenggelam dalam kesedihan pasca kematian suaminya atau pasca perceraiannya, ketimbang yang langsung bergerak mengusahakan yang terbaik, berjuang, bangkit dengan lebih kuat dan tegar untuk kembali menjalani hidup yang lebih baik bagi dirinya ataupun bagi anak-anak. Pendengar yang dirahmati Allah, bukan berarti seorang janda sebaiknya memilih untuk tetap sendiri setelah suaminya berpulang ataupun bercerai. Karena menikah lagi pun pilihan yang baik untuk seorang janda. Akan tetapi, bila seorang janda hendak menikah lagi, alangkah lebih baik jika terlebih dahulu memperhatikan langkah yang pernah ditempuh oleh sahabiah yang dirahmati Allah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sebelum meninggal, meminta istrinya untuk menikah lagi. Abu Salamah pun berdoa kepada Allah untuk mengaruniakan seorang laki-laki yang lebih baik darinya dan tidak menyengsarakan serta menyakiti istrinya. Berbekal permohonan suaminya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki terbaik berupa suami, yaitu Rasulullah SAW. Dan itulah jawaban dari doa sang suami. Maka siapakah manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Alangkah indah bila pernikahan seorang janda muslimah lebih baik dari pernikahan sebelumnya. Hal ini sangat penting karena seorang janda pasti telah memiliki pengalaman hidup bersama suaminya yang dahulu. Bila pernikahan selanjutnya tidak lebih baik dibandingkan pernikahan yang sebelumnya, pasti akan banyak penyesalan, pasti akan banyak kesedihan. Karena itu, seorang janda muslimah sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih calon suami yang akan mendampinginya, sebagaimana
Khadijah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, dan sahabiah yang lainnya pun mengajarkan demikian. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan limpahan karunia-Nya kepada para janda yang beriman dan bertakwa, dan memasukkan mereka ke dalam jannah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.